Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji milik Allah. Salawat serta salam mari kita sama-sama panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini, hari Ahad tanggal 19 Februari 2023, kita semua masih bisa berkumpul melanjutkan kajian rutin setiap Ahad yang alhamdulillah biasa dilakukan di Masjid Al-Ustad. Namun mohon maaf pada kesempatan kali ini karena ada satu dan lain hal kita harus berpindah tempat ke rumah. Semoga berpindahnya ke tempat rumah tidak mengurangi kehidmatan kita untuk melanjutkan mengisi kajian rutin yang biasa kita lakukan. Ini biasanya juga cukup banyak, tapi nggak tahu karena mungkin tahunya ini batal, tidak ada kajian, tapi alhamdulillah Ustadz datang dan hadir di tengah-tengah kita semua. Insya Allah tidak akan mengurangi kehidmatan dalam kita bertolabul ilmi. Untuk mempersingkat waktu, silakan langsung saja Ustaz Faruk Abdurrahman, betul ya? Karena di Sansan mah. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allah ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Al-ayat. Bapak-bapak, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di sini. Sebetulnya saya juga hanya sekedar menggantikan Ustadz Ridwan yang berhalangan hadir. Tadi beliau juga buka waktu hari Jumat dari saya. Beliau katanya memohon maaf karena diwakilkan ke saya yang alhamdulillah. Jadi kalau penilaian saya ini ada acara di masjid kemudian pindah ke rumah, justru berarti semangat mengajinya kuat. Alhamdulillah, semangat mengajinya kuat. Bahkan saya secara langsung bisa bersilaturahim, mendapatkan kenikmatan yang pemilik rumah rasakan gitu. Saya kecipratan, kenikmatannya. Nah, inilah rangkaian silaturahim yang sebetulnya kadang juga aneh gitu kan. Sebetulnya bapak-bapak itu interaksinya sama Ustadz Ridwan, tetapi pada akhirnya saya juga mendapatkan kenikmatan. Nah, ini juga akan termasuk bagian dari amal, karena silaturahim itu mau tidak mau harus menggunakan, harus dilakukan. Bahkan lebih jauhnya lagi, silaturahim itu bukan hanya sekedar saling mengunjungi, tapi ada hal yang jauh lebih penting dari makna silaturahmi itu sendiri. Tadi saya membacakan surat Ali Imran ayat 30. Surat Ali Imran ayat 30 itu adalah mengisahkan tentang yauma tajidu kullu nafsin, yaitu pada hari setiap jiwa akan mendapati ma amilat, apa yang ia perbuat, min khairin, dari kebaikan, muhdoron. Muhdoron itu hadir langsung di hadapan.
Jadi kalau sekarang kita membayangkan bahwa beramal itu berbuat kebaikan, orang pun kalau dia itu muslim sepakat semuanya pasti akan mendapat balasan kebaikan. Tetapi anehnya, bahkan di dalam Al-Quran balasannya disebutkan bahwa kalau misalkan al-hasanatu asru amsaliha, kebaikan itu adalah 10 kali lipat dicatatnya. Bahkan kalau menggunakan surat Al-Baqarah diungkapkan dengan bahasa kamasali habbatin, seperti sebutir biji ambatat sab'a sanabila yang kemudian tumbuh menjadi 7 cabang, dan setiap cabang itu berbuah mi'atu habbatin 100 buah. Berarti di sini adalah menggambarkan bahwa setiap kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Paling banyak berapa kali lipat? Kalau menurut ayat tadi itu adalah 700 kali lipat. Dan ini pun bukan jumlah maksimal. Ternyata ditutup ayat itu dengan ungkapan wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan amal itu liman yasha, bagi siapapun orang yang Allah kehendaki. Artinya batasan pahala, pelipat gandaan pahala amal itu bukan dibatasi 10 kali lipat, 700 kali lipat. Minimal itu ayat-ayat itu sedang menerangkan jumlah minimal 10 kali lipat pelipat gandaan amal. Maka yang paling banyak 700 kali lipat dan tak terhingga. Nah ini terkait dengan amal. Amal, kata kita biasanya amal kebaikan itu adalah kita akan biasanya diistilahkan dengan amal soleh. Nah, amal soleh ini sebetulnya bukan sembarangan amal. Dari kata amalnya saja perlu kita pahami dan perlu kita pahami betul. Terkadang kita memahami istilah agama kita itu lebih eksklusif, lebih kepada kesannya itu pemahamannya itu hanya sekedar khusus saja. Seperti misalkan paling kalau bapak-bapak membayangkan sebuah amal kebaikan, rata-rata amal kebaikan yang terbayang apa Pak? Sodako, kemudian apa lagi? Sholat. Nah itu mungkin terbatas dengan itu saja. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan kita sehari-hari itu adalah ladang amal kebaikan bagi kita. Jadi kita tidak pernah membayangkan kalau berbuat menafkahi istri adalah amal baik bagi kita. Hal banyak yang nanti sebetulnya kita jarang sekali menyadari. Nah ini adalah kalau berkata amal. Kemudian juga kata amal itu adalah sesuatu perbuatan yang bukan kalau kata amal yang lahir itu karena disertai dengan husnul baru disebut amal. Nah, jadi amal itu bisa dikatakan istilah amal kalau dia itu disertai dengan husnul. Artinya kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah katanya itu ada fi'lun, ada amalun. Kalau fi'lun itu mengandung dua kemungkinan. Dikatakan sebuah pekerjaan diistilahkan dengan fi'lun bisa jadi mengandung qasdun, ada tujuan, atau di luar tidak memiliki tujuan. Mau ada tujuan ataupun tidak itu fi'lun. Sedangkan dikatakan sudah berpindah pekerjaan fi'lun ini dikatakan amalun, maka amal itu harus dibarengi dengan qasdun. Makanya kata amal tidak diungkapkan kepada binatang di dalam bahasa Arab. Nanti kalau di dalam Kamus Ar-Raghib Al-Isfahani dalam Mufradat fi Ghoribil Quran
Al-Furukul Lughoh dalam kamus itu juga dibedakan antara fi'lun dan amal. Jadi kata amal itu harus dengan kostum. Seandainya bapak-bapak memukul seseorang, ketika memukul itu dalam keadaan tertidur, maka bapak-bapak tidak akan terkena hukuman secara syariat Islam. Jadi tidak bisa dikatakan memukulnya itu suatu kesalahan. Karena bigoiri kostin. Bahkan di dalam hadis yang umum itu innamal a'malu binniyat, bahwa hanyalah dikategorikan amal itu kalau dia disertai dengan niat. Ada kosdun di dalamnya. Bahkan nanti dengan amal ini gitu, makanya nanti tidak batal orang yang makan ketika saum di bulan Ramadan dalam keadaan ia lupa sedang saum. Jadi tiba-tiba pas pagi-pagi sarapan saja sudah habis 2 atau 3 piring, kemudian baru ingat, nah, saya sedang saum. Nah ternyata, nah itu tidak membatalkan, maka kata Nabi, maka teruskanlah saumnya, karena dia itu adalah termasuk bagian sedekah dari Allah. Nah ini amal. Yang kedua, biasanya amal baik. Jadi amal baik itu diistilahkan dengan amalun solihun. Kata solihun itu adalah kebalikan dari fasidun, rusak. Jadi suatu amal kalau sudah disandingkan amanu wa amilu solihat, beriman dan beramal soleh. Jadi kalau sudah disandingkan ini, tidak sembarangan amal baik bisa menjadi amal soleh. Karena ternyata belum tentu yang baik itu maslahat. Jadi solihun itu adalah kebalikannya fasidun. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 11 diungkapkan begini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian itu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, tufsidu fil ard. Jawaban orang-orang yang dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, jawaban mereka qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, hanyalah kami adalah orang-orang yang berbuat kemaslahatan. Nah, makanya nanti kalau dilihat dari tafsir Ibnu Abbas, itu Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ifsadu fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi, adalah yang paling pokok itu adalah bermaksiat kepada Allah. Artinya kalau kata ifsadu fil ard maksiatu fillah, bermaksiat kepada Allah, berarti berbuat maslahat itu, berbuat amal soleh itu adalah kebalikan dari maksiat, artinya taat terhadap Allah. Gitu. Maka tidak cukup berbekal niat baik saja, maka dia harus disesuaikan dengan amal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Baru di sini. Oleh karena itu wajar kalau orang yang beramal soleh itu mesti bersyarat. Seseorang baru dikatakan beramal soleh, baru bisa dikatakan amal soleh kalau dia amal solehnya itu didasari kepada keimanan. Baru lahirlah amal soleh. Kalau tidak didasari dengan keimanan, ini syarat penting. Kalau tidak didasari dengan keimanan, maka amal yang ia lakukan itu meskipun baik, maka amal itu tidak akan dipandang dan dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Salah satu-satunya begitu. Seringkali kita melihat, seringkali kita menyaksikan tetangga kita yang non-muslim terkadang berbuat baik, bersedekah dalam arti menolong tetangga itu lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Bahkan terkadang sifat dan perangai mereka lebih baik. Bahkan tidak sedikit
orang yang labelnya ustad, nah ustad itu saya tahu pakai sebelumnya, coba ngomongin batil kan terkadang gitu, gitu. Terkadang kita seringkali pada akhirnya tuh meninggal. Bahkan saya pernah suatu kali bertemu dengan dulu dia itu suaminya jamaah pengajian seperti itu. Suatu saat saya main ke rumahnya, ternyata istrinya itu belum berkerudung. Karena dia orang seberang, orang Medan kan, orang seberang itu kan lebih gaya bahasanya lah mencek orang Sunda matoh belakang. Kalau lebih togmo. Pak Ustaz, saya mah bukan apa-apa, sedang nggak pakai kerudung teh, mendingan kayak saya lah, nggak suka ngomongin orang. Tangga saya, dia suka berkerudung tapi kelakuannya jelek. Nah ini ada hal yang salah memang dalam pemahaman tentang beramal, tentang kewajiban. Jadi tentang istilah yang perlu diperbaiki tentang pemahaman agama. Jadi orang itu lebih baik memilih baik terhadap tetangga, baik terhadap sesama, untuk meninggalkan meskipun dia baiklah orang mah teh sholat, oke, na penting mah hadir gak tetangga. Nah, gitu kan. Na penting mah entong diomongan batur. Itu adalah ada hal yang salah dalam pemahamannya. Karena tadi ketika seseorang berbuat kebaikan ada wadah, harus ada amal soleh. Maka meskipun orang kalau tidak beriman sebanyak apapun dia melakukan kebaikan, maka itu tidak akan menjadi kebaikan amal soleh di pandangan Allah. Satu syaratnya itu. Jadi sebuah amal kalau ingin dinilai sebagai amal soleh, dasarnya mesti keimanan. Jadi karena ketaatan berarti keimanan, iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kenapa disandingkan? Makanya nanti orang kafir itu amaluhum kasarob, saya lupa lagi ayatnya, entah di surat Al-An'am atau asarobin biki adin. Orang kafir itu amal mereka meskipun banyak seperti fata morgana, mereka tidak akan pernah tersisa. Kasarobin biki adin yahsabuhud dom'anul ma'a, orang yang haus akan menderita. Makanya seringkali kita tanya dengan orang-orang yang non-muslim, dia berbuat kebaikan begitu banyak, menebar kebaikan untuk umat Islam. Tetapi pada hakikatnya itu bukan kebaikan yang menurut pandangan Allah adalah amal soleh. Bahkan kebaikan mereka itu akan dibalas, tetapi balasannya bukan di akhirat. Tapi balasannya adalah disegerakan di dunia. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain, kami balas mereka manasa uliman yasa, sekehendak kami bagi siapa saja yang kami kehendaki. Nah itu sedangkan, nah ini nanti gambaran amal ini dalam surat Al-Balad yang palak tahamal akobah pakurokobah al-id'amun biyaumin dimaskubah. Nah itu ayatnya palak tahamal akobah. Ini menggambarkan tentang amal. Jadi sebuah amal dalam surat Al-Balad itu palak tahamal akobah, tidakkah dia pernah menempuh? Iktahama itu menempuh, al-akobah jalan sulit dan berliku. Al-akobah itu biasanya jalan di bukit. Palak tahamal akobah. Wama adrokamal akobah, apakah yang memberitahukanmu tentang apa itu akobah? Maka yang diistilahkan akobah itu di sini yang disebut amalnya adalah fakurokobah, memerdekakan hamba sahaya, au it'amun fi yaumin dimasgobah, atau memberikan makan ketika orang merasa lapar, yatiman dan makrobah, kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat, au miskinan dan matrobah, atau kepada orang miskin yang sama sekali tidak memiliki rumah. Nah ini nanti ayat ini meskipun ini nanti di ujung surat ini membicarakan dua kelompok orang. Yang pertama orang yang disebut ulaika ashabul maimanah, yang kedua ashabul mas'amah. Syaratnya adalah ini menceritakan dua kebaikan.
falak tahamal akobah paku rokobah. Nah, makanya orang yang dia itu suka berbuat baik, memerdekakan hamba sahaya, memperhatikan orang miskin, memperhatikan anak yatim, ini ada syarat summa kana minal ladina amanu wa amilus sholihat. Harus dia itu berdasari dengan keimanan dan amal soleh. Maka berdasari keimanan. Lalu ditutup dengan ungkapan ulaika ashabul maimanah. Maka mereka itu adalah menjadi orang golongan kanan. Dalam arti golongan kanan itu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Nah, ini juga sama. Meskipun mereka orang-orang yang melakukan kebaikan seperti tadi, memperhatikan orang miskin, memperhatikan hamba sahaya, memperhatikan anak yatim, tetapi semua bentuk kebaikannya itu tidak dasari keimanan, bahkan dia kafir terhadap hari akhir. Ulaika ashabul mas'amah alaihim narun muqsadah. Gitu. Kalau tidak ada dasar keimanan, maka mereka itu akan masuk ke dalam neraka meskipun mereka melakukan kebaikan. Nah, makanya inilah paling penting dasarnya keimanan. Jadi keimanan inilah yang akan nanti menjadi dasar sebuah amal bisa diterima. Yang kedua adalah jadi nanti nyambung antara iman kepada Allah didasari keimanan dengan keikhlasan kepada Allah. Yang kedua adalah ketika sesuatu amal soleh itu harus bisa disebut amal soleh, harus mengikuti tuntunan ya Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan dalam begini saja logika berpikirnya, kenapa kita mesti mengikuti Rasulullah? Untuk saat sekarang ini berbicara untuk mengikuti contoh Rasulullah itu sangat sulit, bukan perkara yang mudah. Kenapa bukan perkara yang mudah? Karena Rasulullah SAW itu adalah hidup di 14 abad yang lalu. Sementara kita di masa sekarang dan kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, tidak pernah bertatap muka, hanya lewat hadis. Sementara perjalanan dari 14 abad ke masa sekarang ini, agama Islam sudah mengalami berbagai macam hal, gitu kan? Bahkan sumber-sumber yang bisa itu sudah banyak yang ternodai, sumber-sumber ajaran Islam itu, sehingga nanti ulama ahli hadis sampai memilah mana hadis sahih, mana hadis yang baik. Ini adalah benih. Tetapi ada hal yang paling prinsip itu memang perlu kajian lebih lanjut untuk tahu kita esensi bagaimana kita tahu ajaran Rasulullah. Yang paling pokok adalah kenapa kita mesti mengikuti contoh Rasulullah. Ibadah yang kita laksanakan itu mau tidak mau adalah sedang ada harapan dengan ibadah yang kita laksanakan adalah mendapatkan ridho Allah. Allah senang terhadap kita, bahkan Allah memberikan pahala terhadap kita. Yang persoalannya adalah kenapa mesti mengikuti contoh Rasulullah? Karena tidak ada lagi orang yang berhubungan langsung dengan Allah. Tidak ada lagi orang yang tahu bahwa amal yang kita lakukan atau amal yang kita tinggalkan itu mendatangkan ridho Allah. Adakah ulama yang kalau zaman sekarang pakai WA misalkan, kalau tadi amal soleh ini bukan amal soleh, ini harus dijauhi, tidak dapat, maka lewat Rasulullah satu-satunya. Bahkan ada penegasan di dalam surat Ali Imran ayat 100 berapa ya, saya lupa lagi, dalam ungkapan ini, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah oleh Muhammad. Ini adalah, jadi kalau dalam kedinasan Rasulullah itu adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada umatnya, bahkan umat manusia seluruh dunia. SK-nya ada, yaitu dengan diberi Al-Quran. Itu adalah sebagai penguat kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad.
SK-nya diberi. Kemudian setelah itu bahkan di dalam Al-Quran diungkapkan. Jadi kalau ada ulama, dia itu menyatakan, mengajarkan suatu ajaran tanpa dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, maka ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena SK-nya tidak ada. Seperti hanya kita berpikir membereskan lalu lintas karena stopannya mati, kita tidak akan pernah mendapatkan insentif secara langsung dari negara. Karena kita bukan polisi lalu lintas, kita tidak punya SK penugasan untuk mengatur. Begitupun Nabi, karena urusan ibadah, begitupun Nabi, dialah satu-satunya yang punya SK. Bahkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai, katakanlah oleh Muhammad, kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutilah aku. Nah, ikutilah aku ini adalah mengikuti sunnah. Dengan mengikuti sunnah Nabi, maka pertanyaannya adalah, jika kalian benar mencintai Allah, benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Balasannya apa? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah pun akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, serta Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini adalah salah satu penegasan. Bahkan kata Nabi, taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan bagi kalian dua perkara. Ma ini tamassakum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa? Kitabullah dan sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ciri amal soleh itu karena tadi maslahat. Berarti sebuah amal soleh itu adalah harus melahirkan kemaslahatan. Seringkali kita membayangkan sebuah amal itu harus dilaksanakan dengan niat baik itu sebelum melaksanakan. Padahal sebuah amal soleh menjadi amal soleh itu bukan hanya harus terpelihara sebelum kita melaksanakan. Bahkan ketika melaksanakan harus kita pelihara, kemudian setelah melaksanakannya pun harus dipelihara. Kan tidak sedikit orang yang awalnya berniat berbuat baik, tetapi setelah amal itu dilaksanakan ternyata pada ujungnya kecewa. Tidak sedikit seperti itu. Seperti halnya misalkan kita ada tetangga, kita membayangkan tetangga itu mungkin baru capek, baru datang dari perjalanan, kita bayangkan, oh berarti tetangga kita itu belum menyiapkan makan malam, kita kirim. Ternyata besok pagi kita temui makanan yang kita kirim itu di tempat sampah. Dapat kita bayangkan kan? Pasti kecewa, alah tadi makan, tadi tuang, gitu kan? Pasti kita kecewa. Tetapi ketika kita ditanamkan ada keikhlasan, meskipun itu adalah yang terjadi, maka kita akan tetap menjaga niat baik kita itu jangan sampai menjadi salah. Ini amal soleh. Kemudian amal soleh itu menjadikan diri kita itu menjadi orang yang menempatkan segala sesuatunya itu sesuai dengan porsi dan tempatnya. Jadi amal soleh itu menuntut bukan hanya sekedar melaksanakan kebaikan. Seperti kita ini saja pelengkap sebagai kisah Abu Darda. Abu Darda itu adalah orang yang taat beribadah, bahkan saum, tahajud, dan berbagai macam kebaikan dia lakukan. Tetapi suatu saat Nabi pernah bertemu dengan istri Abu Darda. Gitu. Maka ketika bertemu, Nabi mengatakan kepada istrinya Abu Darda ini, kalau kata Nabi, seandainya kamu kalau berdandan, kayaknya lebih pantas. Nah, kalau bahasa saya membahasnya seperti itu. Kalaulah Anda berdandan, kayaknya lebih pantas. Lalu Abu Darda menyatakan, lamun cek Sunda mah,
salaki kuring mah geus teu butuh kudunya. Jadi ada istri seorang sahabat oleh Nabi disapa dengan sapaan seperti itu. Lalu karena Nabi seorang yang cerdas, seseorang yang mampu pemahaman Nabi itu lumayan untuk komunikasi dengan mendengar bahasa seperti itu. Lalu Nabi mengutus Salman Al-Farisi untuk bertamu ke rumah Abu Darda. Maka Nabi mengutus Salman, kemudian Salman itu sampai di rumah Abu Darda. Setelah Abu Darda ke rumah Abu Darda, ketika malam hari dia hendak sholat malam, kata Salman tidur. Awal-awal agak kaget, tapi dia menahan diri, tenang dalam pikiran Abu Darda. Ikuti saran Salman. Ketika bangun lagi mau sholat tadi, tidur, kata Salman Al-Farisi. Mulai agak kesal. Yang ketiga kali ketika hendak sahur, kata Salman, jangan sahur, kita makan nanti. Dalam hati dalam hati Abu Darda begini, saya laporkan Salman. Lamun cek bahasa Sunda, iya teh tamu teh cologok. Kamu boga imannya rek, gitu kan? Kamu boga imannya rek. Maka ketika dilaporkan kepada Nabi peristiwa yang terjadi, kata Nabi, sodako Salman. Benar, Salman itu untuk badanmu kamu memiliki hak, untuk istrimu kamu memiliki hak, dalam arti alaika hakun bahasanya. Alaika hakun itu berarti kamu memiliki kewajiban yang harus ditunaikan terhadap istri. Maka kata Nabi, itikullah di hakim atau, maka setiap kewajiban yang menjadi kewajibanmu harusnya kamu tunaikan. Artinya jangan sampai dengan beribadah itu menjadi penghalang dengan penghalang kebaikan yang lain, atau menjadi jadi ibadah terus yang dipikirkan sholat, sementara kewajiban yang lain tidak dilaksanakan. Nah, ini adalah artinya kalau beribadah itu bukan hanya sekedar memiliki niat baik, tetapi juga harus berakibat maslahat. Sedekah itu mungkin baik, tetapi kalau tidak pada tempat dan porsinya, maka akan menjadi masalah. Pernah suatu saat ramai tentang sedekah, ada orang yang datang pergi ngaji, dia pakai mobil, kemudian setelah mobilnya itu dalam pengajian, mobilnya itu dilimpahkan dan pulang jalan kaki ngecek. Tapi ujung-ujungnya dia justru menghujat. Nah, diberitakan banyak lah ya, diberita itu bukan cerita lagi ini sponsor. Bukan saya. Nah, ini terlihat dia tidak memelihara. Bahkan kan dalam pikirannya, dalam jargonnya di situ diungkapkan bahwa kalau ingin dilunasi hutang, perbanyak sedekah, bukan dibayar hutang, bayar seperti banyak sedekahnya. Nah, ini adalah ada hal yang kurang tepat ketika seperti itu, apalagi kalau mentalnya belum kuat. Ya kalau misalkan anak dan istrinya sudah siap seperti itu, ya tidak apa-apa gitu, karena nanti ternyata dicontohkan juga oleh para sahabat menginfakkan seluruh harta, tapi dengan catatan dalam kitab para ulama gitu menasihati itu, kalau sekiranya keluarganya siap, suaminya menginfakkan seluruh hartanya dan keluarganya mampu untuk bersabar, maka silakan. Tetapi justru nanti mereka tidak mampu untuk bersabar, jangan. Artinya karena mereka pun memiliki hak, dan sama apa yang kita infakkan itu adalah bukan hanya sekedar keluar. Bahkan nanti di dalam hadis-hadis yang lain diungkapkan bahwa salah satunya diantaranya, jadi berinfak itu kepada keluarga terdekat dulu terus, bahkan terhadap yang memiliki hubungan darah itu berinfak itu ada memiliki 2 pahala. Kata Nabi, 1,
pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahmi. Gitu. Nah, jadi yang terakhir, amal soleh itu adalah bisa amal soleh. Ciri yang ketiga adalah dia harus memberikan kemaslahatan dalam hidup kita. Baru itu berarti amal soleh. Kalau misalkan amalnya sudah dikategorikan amal soleh, tetapi ada yang salah, seperti misalkan lamun di pabrik setelah sholat sok mikir sampai lama, akhirnya komandor nanti carikan. Artinya bukan salah sholatnya, tapi dia salah menempatkan sholatnya. Nah ini, maka dia itu harus memiliki kemaslahatan di akhir. Itu saja dulu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.